Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu jemaah subuh rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesehatan, kesempatan, kemauan untuk menjalankan syariat agama kita. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan agama Allah kepada kita. Mudah-mudahan dapat kita patuhi, kita ikuti, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah memberi ridha dan keridhaan di dalam hidup dan kehidupan kita menuju kepada surganya yang paling tinggi. Pagi ini kita coba mengkaji masalah UMKM dan KUR. UMKM, usaha mikro, kecil menengah, dan kredit usaha rakyat. Pemerintah kita menggalakkan kedua hal ini untuk meningkatkan ekonomi, memacu pencepatan perbaikan ekonomi rakyat. Di semua desa dilaksanakan hal ini. UMKM itu usaha mikro. Mikro itu lebih kecil lagi. Kemudian kecil dan menengah. Ini umpamanya kita kalau pergi ke Payailang, ada yang jual sayur, ada yang jual apa macam-macam lagi. Kemudian dananya diambil dari kredit yang ada di bank. Bank menyediakan perkreditan untuk UMKM. Bisa juga dana UMKM ini diambil atau diperoleh dari dana desa. Desa menyediakan umpamanya 50 juta dari anggaran yang dia terima, dimasukkan ke dalam koperasi. Koperasi inilah yang menyediakan dana untuk UMKM ini tadi. Permasalahan sekarang Bapak Ibu, praktek UMKM dan kredit usaha rakyat ini tadi bisa diterima oleh daerah Aceh atau tidak? Sesuai dengan syariat atau tidak? Sebab semua desa, sebentar lagi ada kredit, apa istilahnya, kredit merah putih. Ini ke kita belum masuk. Dari aspek syariat, kredit usaha rakyat ini merupakan meminjam. Di dalam bahasa agama disebut al-qard, pinjam-meminjam. Pinjam-meminjam di dalam agama jiwanya adalah ta'awun, tolong-menolong. Dia masuk di dalam akad tabarru, saling tolong-menolong. Sehingga prakteknya siapapun yang melakukan akad pinjam-meminjam
itu tidak boleh ada kelebihan, disyaratkan berlebih ketika mengembalikan. Ini jiwa daripada akad al-qarat, pinjam meminjam. Jadi kalau kita meminjam, berapa pinjaman kita, begitu kita kembalikan. Tidak boleh disyaratkan oleh yang memberi pinjaman, boleh dipinjam 10 juta, kembalinya 12 juta. Akad semacam ini adalah akad ribawi. Islam tidak mengizinkan. Di dalam praktek kredit usaha rakyat tadi, itu ada bunga 6, 7, 8, sampai 9% setahun. Bunga ini berasal dari pinjam meminjam. Bukan keuntungan jual beli. Jadi kalau akad di dalam Islam itu memang ada dua macam dia. Yang pertama tijarah. Ini komersial, cari keuntungan. Yang kedua tabarruk. Tabarruk ini ta'awun, saling tolong menolong, sosial, tidak mencari keuntungan. Asal labelnya pinjam meminjam, maka tidak boleh mengambil keuntungan. Dia hanya pinjam meminjam dalam bentuk saling tolong menolong, bantu membantu sesama untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup. Kredit usaha rakyat memasang bunga 6%, 7%, 8 sampai 9% setahun. Di dalam Islam ini akad ribawi. Ini dihidangkan kepada kita masyarakat yang syar'i. Konsep ini konsep pusat. Dihidangkan kepada saya, bapak-bapak, ibu-ibu, yang sudah menyatakan Aceh memberlakukan syariat Islam secara kafah. Tapi masuk ribawi ke dalam, tidak kita kaji. Terperangkap kita dalam satu sistem ekonomi yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mestinya di Aceh hal itu tidak ditelan mentah-mentah, tetapi kita harus menganalisa kembali, mengkaji kembali, menerapkan sesuai dengan syariat. Kita tawarkan kaum muslimin rahimakumullah dalam akad kredit usaha rakyat yang dituangkan dalam UKM, usaha-usaha kecil, kaki lima, usaha menengah. Jangan lagi menggunakan sistem pinjam meminjam, tetapi kita rubah menjadi sistem mudharabah, kerjasama. Atau murabahah yang sekarang ini diperbankan, permodalan. Mudharabah ini begini dia. Pihak bank yang menyediakan kredit usaha rakyat tadi, ini sebagai pemodal. Kemudian kita masyarakat kerjasama dengan mereka, kita yang mengelola modal. Ini mudharabah. Kita mengelola modal, dia kasih modal kepada kita. Berapa kita butuh? 100 juta. Mereka kasih modal kepada kita dengan akad dalam siklus mudharabah. Bagi untung berapa persen umpamanya. Pemilik modal umpamanya bagi 3, pemilik modal dapat 2, kita pelaku 1, atau bagi 5, 3 untuk pemilik modal, 2 untuk pelaku, atau sebaliknya
3 untuk pelaku, 2 untuk pemilik modal. Tapi ada resiko-resiko di situ. Risikonya Bapak Ibu, dalam sistem mudharabah ini, kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Pemilik modal dalam hal ini bank. Ditinjau dari segi amanah kaum muslimin hari ini, kita tidak boleh kecewa. Kalau kita survei sifat amanah kaum muslimin hari ini, kalau tidak keberatan mungkin 2-3% saja kaum muslimin yang amanah. Oleh sebab itu sistem mudharabah ini suatu hal yang paling sulit dilaksanakan hari ini. Contoh Bapak Ibu, saya sebagai pengelola meminjam uang kerjasama dengan bank. Sudah disepakati bahwa keuntungan dibagi, kerugian ditanggung oleh pihak bank. Hari ini saya terima uang 100 juta, seminggu lagi saya mengatakan rugi. Ini bukti-buktinya. Padahal tidak rugi. Sehingga yang menanggung kerugian adalah pihak bank. Ini sistem mudharabah, ini risiko. Yang andai kata itu dilaksanakan, akan cedera, mengalami kesulitan-kesulitan. Karena apa? Unsur amanah tidak banyak lagi dimiliki oleh kaum muslimin. Kita percaya kepada dia, dia malah khianat kepada kita. Jadi ini Bapak Ibu, permasalahan-permasalahan yang dihidangkan oleh pemerintah kepada kita, untuk apakah hal itu kita ambil mentah-mentah atau kita cari solusi? Sebab UMKM, KUR, ini berjalan, sekarang ini berjalan. Di semua daerah di Indonesia berjalan untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan daya ekonomi masyarakat kita. Tetapi untuk kita umat Islam, terutama kita di Aceh, berjanji bahwa semua sistem yang berlaku untuk kita kaum muslimin harus berlaku ketentuan-ketentuan syariat Islam. Ada beberapa instansi yang bertanggung jawab tentang hal ini. Yang pertama adalah MPU dengan kajian-kajiannya. Yang kedua Departemen Agama juga harus jeli mengkaji masalah ini dan bagaimana menerapkan. Yang ketiga adalah pemerintah daerah kita. Harus sensitif untuk menerapkan syariat Islam dalam bidang ekonomi. Intinya kaum muslimin rahimakumullah, kalau kredit usaha rakyat dan sistem UKM yang berlaku sekarang ini bertentangan dengan syariat Islam karena akad-akad yang ada di situ bernuansa ribawi. Kita minta kepada pihak terkait untuk mengkaji dan bagaimana kita bisa menerapkan hal itu dengan satu sistem lain sehingga tidak menutup akses untuk meningkatkan kemampuan ekonomi rakyat kita. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.